رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا حبيبنا شفينا قرة أعين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين والحمد لله. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Juga kita masih melanjutkan bahasan lalu dari kitab Nasha'il Ibad, mana syarah daripada Munabihat Sayyidat Ibn Ma'ad daripada Imam bin Hajar Al-Asqalani, dan syarahnya oleh Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantari rahimahumullah wa amin. Yang mana pada terakhir kesempatan kemarin kita sudah membahas masih dalam bab maqalah bab rubai, maqalah yang terdiri dari empat perkara, dan kita masuk pada maqalah sekarang yang ke-10, al-maqalatul ashirah. Al-maqalah radhiyallahu anhum, al-maqalatul ashirah an Ali radhiyallahu anhu wa karama wajhah annahu qala man ishtaqa ila al-jannati sara'a ila al-khairat wa man ashfaqa min an-nari intaha li syahwat man taqala bil mauti in hadamat alaihi ladzat man arafa dunya hanat alaihi musibat. Itu ada 4 maqalah, yakni dari Sayyidina Ali. Kemudian beliau berkata, "Menistaqal jannah, siapa yang rindu kepada surga, dia akan bersegera kepada khairat. Sara'a ilal khairat, dia akan bergegas bercepat-cepat kepada kebaikan. Ai asra'a dhahab ilaihi, asra'a dhahabu ilaiha, yakni dia bersegera untuk pergi kepada kebaikan. Man asfaqa ai hadara, siapa yang takut yakni kepada api neraka, minan nari intaha ani syahwat, dia akan berhenti dari syahwat, dari kesenangan-kesenangan. Jadi maksudnya dia imtana ani tibai harakati nafs, dia mencegah diri dari mengikuti gerakan nafsu. Karena terkadang nafsu ini lebih pintar, karena mungkin sesuatu yang mubah bisa jadi itu nanti menjerumuskan dia kepada yang haram, maka dia lebih cenderung untuk tidak mengikuti gerakan-gerakan nafsunya. Jadi dia bicara panjang lebar itu pada dasarnya orang ngomong itu boleh-boleh saja, tapi kalau dia terlalu panjang hanya terkadang menyerempet atau terjerumus pada ghibah, namimah. Maka sebagian orang yang hati-hati itu meninggalkan sesuatu yang mubah, yang asalnya boleh, karena khawatir kalau yang mubah itu membawa dia kepada yang haram. Jadi siapa yang takut pada neraka, dia berhenti dari kesenangan-kesenangan. Ya, dari kesenangan-kesenangan. Jadi kesenangannya berbeda lagi. Para awliya itu lain dengan kesenangan kita. Wa man tayaqqana bil maut, siapa yang yakin terhadap kematian, in hadamat al-ladzat, maka robohlah atasnya kelezatan. Bidalil muhmalah, yakni dengan dalil yang tidak bertitik. Hadamat itu dengan dal yang tidak bertitik, ay faniyat, yakni habis. Au bizal al-mu'jamah, atau bisa juga dibaca dengan zal yang bertitik. Ada huruf hijaiyah itu ada muhmalah, ada mu'jamah. Muhmalah itu huruf yang tidak bertitik, mu'jamah itu yang bertitik. Kalau dibaca dengan zal, in hazamat ay in qata'at, ya, terputus. Jadi siapa yang yakin akan kematian itu pasti datang, dan datangnya tidak terduga, maka dia akan terputus darinya kelezatan. Ingkotoat. Dan sebab maut itu disebut juga hadimul ladzat, yang merobohkan segala kelezatan. Ada yang membaca dengan zal hazimul ladzat, yang berarti memutus kelezatan. Ini maut. Kemudian arafat dunia,
Siapa yang mengetahui dunia, jadi mengenali hakikat dunia, Darul mihan, bahwasanya dunia itu tempatnya mihan, tempatnya ujian, wal kudurat, tempatnya kekeruhan. Tidak ada satu nikmat pun di dunia kecuali harus diperoleh dengan perjuangan. Untuk mau enak di sini harus peroleh dengan perjuangan. Dan itu pun kadang tidak sepi daripada hal-hal yang bersifat ya syubhat dan sebagainya. Jadi siapa yang mengetahui hakikat dunia ini, hanat alil musibat, maka terasa ringan baginya musibah. Jika orang itu mengerti hakikat dunia, maka terasa ringan musibah. Ailanat alai syada'idun nazilah, yakni akan lanat lembut baginya syada'id, kesulitan yang nazilah yang turun pada dia, terasa gampang. Karena dia tahu bahwa memang dunia ini ya begitu, itu tempatnya musibah, tempatnya cobaan. Ya kalau tidak mau diuji ya mati pun ada ujiannya juga. Mungkar nakir, jangan dikira kemudian mati beres. Kemudian kalau mati itu enak ya, orang lebih milih mati. Makanya orang yang salah kaprah itu kan dianggapnya kematian itu menyelesaikan perkara atau habis. Hanya dia naudzubillah dia bunuh dirinya. Padahal mati juga ada ujian lagi. Makanya ada fitnatul mahya, ada fitnatul mamat. Naudzubillah min fitnatul mahya wal mamat. Kita berlindung dari ujian kehidupan dan ujian kematian. Nah kalau orang ngerti bahwa dunia itu tempat ujian, akan terasa ringan bagi dia. Dan juga ngerti bahwa dunia ini walaupun tempat ujian, dia segala yang di dunia ini tidak ada yang kekal, ya kan? Maka akan terasa ringan ujian itu, ya. Katanya itu badai pasti berlalu. Ini akan terasa ringan. Kalaupun ada ujian, paling lama umurnya dunia itu berapa? Kalau dibandingkan dengan umur akhirat yang satu harinya saja, kata Allah, yaumun inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti ya kan 1000 tahun menurut hitungan kamu. Itu kalau dia tahu fananya dunia, tahu bahwa dunia ini tempat musibah, akan terasa ringan bagi dia ujian itu. Memang di sini tempatnya ujian. Jangan dikira oh, enak ini fulan ini kaya begini, ya. Juga ada ujiannya. Kita kan sawang sinawang. Katanya orang Jawa itu sawang sinawang. Jadi saling melihat. Ya, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Kira enak bulan ini. Jadi kalau dia tahu hakikat dunia, akan terasa ringan musibah. Wal maqalatul hadiyah asyarah, maqalah yang ke-11 dari Nabi SAW. Annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Ai asluhu, yakni pokok daripada agama. Fa qiwamuddin laisa illa biha, maka berdirinya agama tidak ada kecuali dengannya, dengan sholat. Kama anal baita la yaqumu illa ala amudih, sebagaimana rumah la yaqumu tidak akan tegak berdiri illa ala amudi, kecuali pada tiangnya. Fa hiya tahqiqun lil ubudiyah, maka sholat adalah tahqiq, adalah pembenaran atau penguatan kepada ubudiyah. Sholat adalah penguatan kepada penghambaan kita kepada Allah. Wa ada'un li haqqi rububiyah, dan sholat itu adalah penunaian terhadap hak ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'ul ibadat wasail ila tahqiqi silah, dan seluruh ibadat-ibadat yang lain selain sholat itu cuma wasilah, cuma perantara untuk mewujudkan sir, rahasia daripada sholat. Semua ibadah itu mengikut sholat. Makanya dikatakan sholat itu yang awal yang dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya bagus berarti yang lainnya bagus. Sholatnya buruk ya yang lainnya buruk. Wassalatu afdal, dan diam itu lebih afdal, adalah sesuatu yang paling utama. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sabda, as-sumtu arfa'ul ibadat, arfa'ul ibadah. Diam itu paling luhur, paling tingginya ibadah. Rawahu Dailami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Dailami dari Abu Hurairah. Ay as-sukutu amma la yanfa, diam dari apa-apa yang tidak bermanfaat fi dini wa dunia, dalam masalah dunia, agama atau dunia. Wa tarkur raddi, meninggalkan menjawab ala man iqtada, kepada orang yang menganiaya atau menzalimi, berbuat melampaui batas pada dia. Dia tidak menjawab, tidak menggubris orang yang mencela dia dan sebagainya. Lebih baik dia diam daripada menjawab itu semua. Maka itu min arfa'i anwa'il ibadah, itu termasuk paling tingginya anwa' macam-macamnya ibadah. Kenapa? Fa inna aktsarul khotoya minal lisan, sebab kebanyakan dosa itu dari lisan. Maka kalau dia bisa diam dari semua yang tidak bermanfaat, itu paling tingginya ibadat, sebab ya dia berarti bisa meninggalkan
sebagian besar dosa, karena dosa itu bagian besar dari lisan. Amma idza kana al-insan khaliyan 'anil nas. Adapun orang itu apabila manusia itu sepi dari orang, dari manusia, fala yakunu sukutu minal ibadah, maka tidaklah diamnya dia dari ibadah, karena ya memang dari yang diajak bicara. Makanya kadang-kadang bergaul itu kadang-kadang lebih berat tantangannya, lebih berat tantangannya. Sehingga orang dengan bergaul dengan orang baru dia diuji nanti. Bagaimana sifatnya itu? Baru diuji. Di situ dia akan dapat pahala kalau dari ujian-ujian dari orang lain. Kalau dia diam sendiri saja, ya memang lepas dari dosa. Dan itu diperlukan untuk melatih. Orang kan tidak langsung terjun ke masyarakat. Makanya kadang para aulia itu, ya, mereka digembleng juga untuk keluar menjadi Allah SWT, sehingga sudah terbiasa. Lalu mereka sudah mentor, baru mereka terjun ke menghadapi orang itu sudah terlatih. Wassadaqatu tudfi wa tabarruk, dan sedekah itu memadamkan amarah Tuhan, amarah daripada Allah SWT. Dibagikan surah amarah itu seperti api, boleh dipadamkan dengan sedekah. Atau api neraka, karena simbol daripada murkanya Allah adalah api neraka, maka dipadamkan dengan sedekah. Wasomtu afdalu, dan diam itu lebih utama. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, asomtu zainun lil alim wa sitrun lil jahil. Diam itu zainun lil alim, hiasan bagi orang alim, dan sitrun lil jahil, dan diam itu penutup bagi orang jahil. Jadi nak ketok bodoh ni, karena tambah banyak ngomong tambah kelihatan kualitasnya dia. Oh, Abu Syekh. Ya. Jadi bagi orang alim itu hiasan. Ya. Memperbagus ilmunya dengan diam itu tadi, berarti dia lebih nampak pada kebijaksanaannya. Dan sedangkan orang jahil itu justru dengan diam itu juga bagus, tapi menutupi kebodohannya. Ya, riwayat Abu Syekh daripada Al-Muhriz, ya, daripada Mu'awazalika 5 bisumti minal waqar. Jadi itu dikarenakan apa yang ada pada diam itu daripada waqar, kewibawaan. Ay ar-rozanah al-munasibah lihaqil ilm. Yani rozanah, sama kewibawaan ini yang cocok dengan haknya ilmu. Karena mungkin banyak dia bicara itu kewibawaannya kurang. Yang sedikit dia bicara terjaga kewibawaannya, dan itu kewibawaan itu sesuai dengan ilmu. Ilmu itu terhormat, mulia. Maka dia jaga kewibawaannya dengan diam. Maka dikatakan diam itu hiasan bagi orang alim. Jadi menambah dari dia kewibawaan. Oleh anal mar'a jahluhu mastur, malam yatakalam. Dan sesungguhnya orang itu kebodohannya itu mastur, tertutupi selama dia tidak bicara. Ketika bicara tampak kebodohannya itu kualitas. Wasomu junnatun, dan puasa itu benteng minan nar. Ya. Puasa itu benteng daripada api neraka. Ya. Wasomtu afdal, asomtu sayyidul akhlak, wal jihadu sanamuddin. Dan tetap dikatakan bahwa diam itu lebih utama. Rasul bersabda, asomtu sayyidul akhlak, diam itu pemimpinnya akhlak. Rawah Dailami an Anas, daripada riwayat Dailami dari Anas bin Malik, ay as-sukut amma la thawaba fi. Yani diam dari apa-apa yang tidak ada pahalanya. Itu sayyidul akhlak, itu pemimpinnya akhlakil hasanah, akhlak yang baik. Kenapa? Di salamati sahibi minal ghibah wa nawiyah. Karena keselamatan pemiliknya, orang yang diam itu tadi, daripada ghibah dan sebangsanya. Dikatakan sayyidul akhlak, pemimpinnya akhlak. Karena akhlak itu kan perilaku. Akhlak itu sebenarnya bukan perilaku, tapi hay'a rasikhoh. Ya. Ini satu kondisi batin, satu perilaku batin yang sudah tertancap dalam hati, itu akhlak. Yang kemudian muncul melalui perbuatan tanpa berpikir panjang, itu akhlak. Nah, dan karena akhlak itu ada kaitannya dengan perbuatan. Soal perbuatan itu dengan anggota badan, baik zahir maupun batin. Dan yang paling bahaya, terutama yang zahir, adalah lesan. Maka dikatakan diam itu pemimpinnya akhlak. Sebab yang paling merusak di antara anggota badan itu adalah lesan. Dan akhlak itu muncul melalui perilaku, melalui anggota badan yang zahir. Karena yang paling
berusaha adalah lesan, maka dikatakanlah kalau orang bisa mengendalikan lesannya, yaitu diam, berarti dia seolah-olah memiliki akhlak yang pemimpinnya akhlak yaitu diam tadi. Amal istighol bima fi thawab, adapun sibuk dengan apa yang padanya pahala, apa yang ada padanya daripada pahala, minahwi dzikrin, seperti zikir, wa qiraati Qur'anin, membaca Quran, wa ilmin, baca ilmu, belajar ilmu, fa huwa afdalu min as-samti, maka itu lebih afdal daripada diam. Ya masa ngaji menentuk yang jelaskan gimana? Ya itu telepati. Wal jihadu sanamuddin, dan jihad itu adalah sanam. Sanam itu asal maknanya itu punuk. Kalau unta itu ada punuknya, itu sanam. Jihad itu adalah punuknya agama, yakni paling tingginya agama. Ai a'lahu in ta'ayyana, kalau wajib. Karena tidak semua keadaan diwajibkan jihad. Fadzalika anal jihad ya yu'lam min ma'alim baik kama ana sanamul ibil yura min baik. Jadi bahwasanya jihad itu diketahui dari tempat yang jauh, sebagaimana sanamul ibil, sebagaimana punuknya unta itu dilihat dari baik, dilihat dari jauh. Ibaratnya keluhuran jihad itu saking tingginya dalam agama, diibaratkan punuknya agama. Wasomtu afdal, dan diam itu lebih afdal. Kalau Rasul bersabda, as-sumtu hikamun wa qalilun fa'iluhu, diam itu adalah hikmah, kebijaksanaan, tapi sedikit orang yang melakukan diam itu tadi. Rawahul Qudai, diriwayatkan oleh Imam Al-Qudai dari Anas dan Ad-Dailami dari Abdullah bin Umar. Ai as-sumtu hikmatun, jadi diam itu adalah hikmah. Ai nafi'un, yani bermanfaat. Yamna minal jahli, yang bisa mencegah dari kebodohan. Wa qalla man yasmut, tapi sedikit orang yang diam. Amala faidah tafi, daripada apa-apa yang tidak ada faedah padanya. Faman yamna nafsu aninuti bima yusinuhu, dan sedikit orang yang mencegah dirinya. Man yamna nafsu, sedikit orang yang mencegah dirinya dari nutuk, daripada berbicara terhadap apa yang yusinuhu, yang menjelekkan, memburukkan dia. Wamin sama, dan dari situ diucapkan oleh para penyair ya, daripada apa namanya, bahar khafif, daripada penyair yang disebut daripada bahar khafif, yaitu ya kasirul fuduli qasir qalilan. Bahar khafif, fa'ilatun mustafilun fa'ilatun ya kasirul fuduli qasir qalilan. Wahai yang banyak fudul, wahai yang banyak kelebihannya. Ini kelebihan bukan kelebihan keistimewaan, bukan ya. Kelebihan ngomongnya, kelebihan makannya, itu maksudnya. Jadi bukan kelebihan keistimewaan. Wahai yang banyak kelebihannya, qasir qalilan, kurangi sedikit kelebihanmu. Hanya ngomong banyak. Qad farashat al-fudulu ardan wa tulan, sungguh telah farashat, telah menghamparkan fudul, kelebihanmu itu menghamparkan secara lebar dan melebar dan memanjang, ardan wa tulan, suatu kelebaran dan kepanjangan. Ya, sudah terlalu panjang kau punya kelebihan itu, baik kelebihan makan, kelebihan tidur, kelebihan bicara, kelebihan itu kan rukunnya kewalian itu kan 4. Mau jadi wali sedikit tidur, sedikit makan, sedikit bicara, dan izal, uzlah dari manusia. 4 itu arkanul wilayah, rukun kewalian. Kalau jadi wali murid ya cukup punya anak ya, masukkan anak jadi wali murid semua. Kalau wali Allah itu rukunnya ada 4 ya. Sedikit makan, sedikit bicara, sedikit tidur, sama uzlah. Qalilul manam, qalilul ta'am, qalilul kalam, iktizal anil anam.
Keempat rukunnya kemarin. Sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara, sama itizal anil anam, beruzlah dari manusia. Qad aqalta minal qabihi bihadzin, sungguh kau telah mengambil daripada keburukan itu dengan bagian. Kau sudah mengambil bagian dari keburukan. Fasqutil a nain arad tajamila, ya, maka diamlah sekarang kalau kau menginginkan keindahan, kalau kau menginginkan kebaikan. Fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun, itu bahar khafif. Bahar khafif itu salah satu bahar dari 16 bahar syair Arab. Ya katsiral fudulikos sir qalilan qad farosh tal, atau bisa juga qad farosh tal, ya, qad farosh tal fudula, berarti qad farosh tal fudula ardon wa tulan, berarti kau telah menghamparkan. Qad farosh tal itu lebih cocok, farosh tal, kau telah menghamparkan fudul itu, kau telah membentangkan fudul itu, kelebihanmu itu ardon wa tulan, panjang dan lebar dan panjang. Sudah kau umbar, kau punya kelebihan itu lebar dan panjang. Dan kalau kelebihan keistimewaan tidak apa-apa. Lebih makan, lebih tidurnya, lebih ngomongnya. Lalu Nabi SAW diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalul jihad an tujahida nafsak." Ya. Ini yang paling berat. Paling afdhalnya jihad adalah kau berjihad melawan nafsumu. Kau menjihadi nafsumu. Wa hawaka, dan kesenanganmu, kesenangan daripada nafsumu. Fi zatillah, demi zat Allah atau demi Allah. Rawahu Dailami, atau di jalan Allah, diriwayatkan oleh Imam Dailami. Jadi dalam arti berjihad melawan nafsunya bukan nafsunya dipangkas, tapi dipaksa, diperangi sampai dia tunduk ke jalan Allah, sehingga kesenangannya itu tidak ada kesenangannya kecuali kecuali ketaatan pada Allah SWT. So, nafsu ini kalau tidak awwata ta'awadan, nafsu itu kalau in awwataha ta'awadan, nafsu itu kalau kau biasakan pada sesuatu, dia akan terbiasa kepada sesuatu itu. Kalau biasa keburukan, ya sudah gampang kepada keburukan. Tapi kalau sudah biasa ketaatan sampai dia, ya memang makanya pertama itu tidak enak, harus mujahadah dulu sampai dia merasakan kenikmatannya, baru dia akan lezat di dalam ketaatan itu. Allahumma azikna barda'afik wa halawata munajatik. Ya Allah, rasakanlah kami dinginnya keampunanmu dan manisnya munajat denganmu. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsaniyata asyara, riwayat Imam Dailami. Maqalah yang ke-12. Maqalah yang ke-12, qila auhallahu ta'ala ila nabiyina al-anbiya, diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada seorang nabi dari para anbiya Bani Israil alaihimussalam. Wa qala jalla wa azza, Allah berfirman yang maha agung lagi maha perkasa, sumtuka anil batil, diammu dari kebatilan. Apa batil itu? Batil itu sia-sia. Wa huwa ma la yufidu syai'an, itu yang tidak memberi faedah sedikit pun, itu batil. Batil itu bukan harus jahat, tapi sesuatu yang sia-sia itu batil. Li, untukku kata Allah, li ajli, karena aku. Jadi kalau kau diammu dari kebatilan karena aku, itu saumun, itu seperti puasa. Sawabuka sawabis saum, ini diamnya itu seperti pahalanya itu seperti pahala puasa. Karena sebaliknya percuma juga, ya bukan artinya terus dia tidak puasa, ya percuma juga, artinya orang dia puasa tapi dia kepada riba dan lain-lainnya. Maka seperti yang sudah kita bahas dalam khususiatis saum ini, ya, orang puasa menahan dari yang halal tapi berbuka dengan yang haram, ini kebalik, ya kan? Yang halal dia tahan, tidak dianu, yang haram malah dia. Ini kan terbalik. Maka sebaliknya, orang diam itu walaupun tidak puasa, maka seolah-olah pahalanya seperti puasa, karena dia bisa mempuasai pada lesannya. Wa hifdzukal jawariha,
dan menjagamu akan anggota badan. Ay al-awamil, ya, segala yang bekerja, yaitu anggota badan, maksud jawari al-awamil. Kaliadain warijlain, seperti dua tangan dan dua kaki. Anil maharim, dari yang haram. Jadi menjagamu dari anggota badan, terhadap anggota badanmu dari yang haram. Li, untukku, kata Allah, itu sholatun, pahalanya seperti pahala sholat. Ay ajruka ajris sholat, jadi pahalanya seperti pahala sholat. Wa iya suka, dan putus asamu, ay qat'u tomaika, memutusnya akan tamakmu, memutusnya akan kemauanmu, keinginanmu. Anil khalqi, dari makhluk. Li, untukku, itu sodakotun, pahalanya seperti pahala sodakoh. Ay thawabuka thawabi sodakoh. Wa kafukal adha, dan menahanmu akan gangguan. Ay usulal makruh, jadi sampainya sesuatu yang tidak menyenangkan dari dirimu kepada kaum muslimin. Anil muslimin, dari kaum muslimin. Li, untukku, karena li ajli, kan aku. Jihadun, itu seperti jihad. Ay thawabuka thawabi jihad, pahalanya seperti pahala jihad. Jadi diammu dari kebatilan, dari kesia-siaan, untukku, kata Allah, karena aku itu ibarat puasa. Menjagamu dari anggota badan, itu ibarat dari yang haram, ya. Menjagamu atas anggota badanmu, anil maharim, dari yang haram. Untukku itu seperti sholat. Dan putus asamu dari makhluk, untukku, karena aku, itu seperti sodakoh. Maksudnya putus asa dari makhluk itu tidak tamak kepada makhluk, hanya bergantung pada Allah. Bukan berarti tidak minta tolong. Mungkin minta tolong pada makhluk, tapi hatinya itu dia tidak gantungkan kepada makhluk. Dia yakin bahwa Allah mampu menolong dia melalui perantara fulan. Kalau tidak, ya makhluk Allah banyak, dan Allah Maha Kuasa untuk menundukkan segala. Atau bahkan Allah mampu untuk memberikan dia tanpa ada perantara pun Allah bisa. Itu maksudnya putus asa dari makhluk. Ini tidak bergantung pada makhluk. Ya, kita boleh, jadi bukan berarti kita tidak boleh minta tolong, bukan. Kita boleh minta tolong, tapi kalau gantungkan nasib kita kepada makhluk, itu keliru. Karena siap-siap kecewa. Karena kita sudah banyak mencoba gitu, dan kita pengalaman. Kalau gantungkan kepada makhluk, tidak usah bergantung sama makhluk. Ya, bergantung pada yang mencipta semua makhluk ini. Allah yang mampu menggerakkan makhluk ini. Jadi putus asamu dari makhluk itu sodakoh. Soalnya sama dengan pahala sodakoh. Maka bukan ada, dan juga itu adalah jihad. Kau menahan dirimu, menahan gangguan dari muslim lain. Kau tidak mengganggu muslim lain, kau tahan gangguanmu dari muslim lain, gangguan tanganmu, gangguan lesanmu dari muslim. Itu seperti jihad. Karena itu kan sama dengan jihad melawan nafsu kita. Karena orang itu kadang ada aja iseng mulutnya kan. Dan ketika dia menahan itu dari orang lain, berarti dia sudah berjihad, seolah dia melawan nafsunya. Orang bergantung juga kepada Allah itu, yang memutus asakan diri dari makhluk itu seolah seperti sodako. Karena dia seolah seperti orang yang kaya, karena dia tidak terlalu ngasor pada makhluk, karena dia hanya bergantung pada Allah. Seperti orang yang kaya, yang juga walaupun tidak memberi itu pahalanya seperti sodako. Karena dia tidak bergantung pada makhluk, dia tidak meminta, tidak ngasor kepada makhluk, tidak mengemis pada makhluk itu. Kemudian Al-Maqalah ke-13, ya, Maqalah ke-13. Maqalah ke-13. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala arba'atun ay min al-khisal. Ada 4 perkara daripada perkara min dzulmatil qalbi. 4 perkara itu termasuk kegelapan hati. Yaitu batnun syab'an min ghairi mubalatin, yakni perut yang kenyang tanpa ada kepedulian. Ai bi anna kana syiba zaidan, yakni kekenyangannya itu lebih an sulusil masarina alladhi huwa syiba syar'i, lebih daripada sepertiga usus. Sepertiga usus daripada 12 jari itu. Sepertiga daripada usus. Ini kan sepertiga itu kan. Kalau kamu
kata Rasulullah SAW kan paling jeleknya wadahnya adalah perut Ibn Adam ketika dia penuh dengan hak yang halal. Bahkan ala Buddha kalau memang harus dia hasbub ibni Adam, cukup bagi Ibnu Adam itu luqaimatun yuqimna sulbah. Cukup bagi Ibnu Adam itu beberapa suapan kecil yang bisa meluruskan dia punya punggung, dia punya tulang sulbi. Kalau dia harus lebih, dia tidak cukup dengan suapan kecil itu, dia tidak cukup, masih kepengen lebih. Fasulusun, maka sepertiga. Sulusun itu amin, sulusun nafasi, sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk nafas, sulusun di syarabi, sepertiga untuk minumnya. Maka itu kenyang yang syar'i. Itu kenyang yang syar'i. Ya. Kalau kelebihan daripada itu, maka itu kegelapan daripada hati. Waliyadzubillah. Wasofatu zalimin, berteman dengan orang yang zalim. Ayat mutajawizina anil haq ilal batil. Yaitu apa? Orang yang zalim ini mutajawizin, orang yang melampaui daripada hak kepada yang batil, melampaui daripada yang hak kebenaran menuju kepada yang batil. Itu orang zalim. Ya. Jadi berteman saja itu sudah mau mendatangkan gelapnya hati. Manusia nuzunubil madiyah. Ya. Dan melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Bian yaqul anu, yani dia lalai daripada dosa itu tadi, dzunub tadi, min ghairi nadamin, tanpa ada penyesalan. Wa tulul amal, dan panjangnya angan-angan. Bahwa tarakkubu ma yustaba'adu husuluh. Apa panjang angan-angan itu? Itu tarakub, menanti-nanti apa-apa yang yustaba'ad, yang dianggap jauh, husuluhu, terjadinya. Jadi menunggu sesuatu yang secara perakiraan itu sesuatu yang jauh daripada keadaan dia, kemampuan dia. Itu lagi panjang, terlalu panjang angan-angan. Kayak bahasa gampangnya ngayal, menghayal. Terlalu tinggi hayalannya. Wa an aliyin anna Rasulullah SAW qala, tidak ada 4 tadi ya. 4 itu yang menyebabkan hati itu gelap. Itu perut yang terlalu kenyang, menemani orang zalim, lupakan dosa-dosa yang telah lalu, dan panjang angan-angan. Qala, Rasul bersabda dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Rasul SAW, inna asyadda ma atakhawafu alaikum khoslatan. Kata beliau, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang asyadda, yang paling ditakutkan, yang paling sangat daripada ma atakhawaf, daripada apa-apa yang saya khawatirkan alaikum atas kalian, adalah khoslatani, 2 perkara. Ittibaul hawa wa tulul amal, mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Amma tibaul hawa, adapun mengikuti hawa nafsu, fa innahu ya'dilu anil haq, dia bisa menyimpangkan orang dari kebenaran. Orang kalau mengikuti hawa nafsu, dia bisa menyimpang dari kebenaran. Amma tulul amal fal hubbu lid dunya, adapun panjang angan-angan, itu tanda orang itu cinta kepada dunia. Rawahu Ibnu Abi Dunya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Panjang angan-angan. Wa arba'atun, dan ada 4 minal khisal, daripada perkara, min nuril qalb, daripada cahayanya hati. Ini kebalikan yang tadi. Kalau tadi 4 perkara daripada gelapnya hati, kalau ini 4 perkara daripada cahaya hati. Batunun ja'iun min hadirin, perut yang lapar, daripada didasari oleh hadir, kewaspadaan, didasari oleh rasa takut. Aili ajli tayakkuzin wa ta'hubin, ini karena tayakkuz, karena tanggap dia, dan ta'hub, bersiap-siap untuk akhirat, kematian. Jadi bukan perut lapar karena terpaksa, bukan. Makanya di situ dikatakan batun ja'in min hadirin. Kalau terpaksa kan memang dari yang dimakan, ya sudah lapar. Itu kepaksa ini. Terpaksa. Para aulia itu memilih lapar tuh bagi mereka bukan paksaan, itu ikhtiar mereka. Ya, kalau mereka mau, seperti Ibn Hajar ini, Al-Haytami ini pernah saya ceritakan. Ibn Hajar Al-Haytami ini punya kitab Idhamu Ahlil Islam. Itu termasuk aulia. Istrinya dia miskin, hidupnya fakir. Imam Romli, ya, di atasnya dia sedikit tingkatannya, tapi dia termasuk juga masih satu lifting juga. Maka istrinya Ibn Hajar mengatakan, wahai suamiku kok tidak bisa seperti Romli. Imam Romli itu stil pakaiannya, kudanya, Imam Romli. Sama-sama ahli fikih, sama-sama ahli ulama.
Maka katanya istrinya bin Hajar, kamu bisa nggak seperti Romli? Masa dari dulu gini aja? Oh ya kayak Imam Romli itu. Hanya kalian mau kamu seperti itu ya, diajak ke sumur, timba. Yang naik bukan air emas. Yang naik emas. Kamu mau ini, lepas saya. Kalau kamu mau saya, ini lepas. Katanya Ibn Hajar. Maka sudah. Dia lebih milih suaminya ya dilepas. Jadi aulia itu lapar, itu bukan kepeksa seperti kita, terpaksa. Itu pilihan dia. Hidup seperti itu tidak. Bukan kalau memang dia mau, ya seperti Ibn Hajar tuh kalau seandainya mau dunia, karena dunia tidak ada harganya bagi mereka. Ya lain sama kita. Justru karena itu, maka makin dikejar sama dunia. Makanya kan dalam hadis qudsi itu, ya dunia, ukhdumi man khodamani, wastakhdimi man khodamaki. Wahai dunia, layanilah orang yang melayaniku, dan perbudaklah orang yang melayanimu. Kata Allah berfirman kepada dunia di hadis qudsi, wahai dunia, ukhdumi man khodamani, layanilah orang yang melayani saya, kata Allah. Wastakhdimi, dan perbudaklah man khodamaki, orang yang melayanimu. Jadi orang seperti itu bukan berarti yang dikira apa itu memang karena kepaksa aja, karena terpaksa dia lapar. Udah, para aulia itu tidak terpaksa. Itu pilihan mereka seperti itu. Ya, kan? Iya, makanya di situ kan dikatakan bukan batun jaik saja, tapi batun jaik min hadirin. Ya, perut yang lapar karena kewaspadaan. Dia waspada terhadap bahayanya dunia dan dia tahu ta'ahub untuk siap-siap untuk akhirat, maka dia berlapar-lapar seperti itu. Bukan karena kepaksa, bukan karena corona, bukan. Ya, bukan karena corona terus ada yang dimakan terus terpaksa puasa gitu. Ya terpaksa tirakat ya. Ya bisa jadi kalau pas ikhlas itu ya jadi wali juga. Asalnya kepaksa juga. Jadi gue ceritanya jadi wali karena kepaksa. Wa arbaatun wa suhbatu sholihin, berteman dengan orang soleh. Ay al-khalisin, ini orang yang ikhlas, yang murni, yang terlepas dari min kulli fasad, dari segala kerusakan. Wa hifdzu dzunubil madiyah, dan menjaga atau mengingat-ingat dosa yang telah lalu. Biar yatadzakkaruha ma'an nadam, itu mengingat-ingatnya bersama dengan penyesalan. Ya, qasrul amal, dan juga qasrul amal dan pendeknya angan itu habsuh, menahan daripada angan-angan ini. Itu 4 itu dari cahaya hati. Ya. Perut lapar ya, karena kewaspadaan. Kemudian juga sohbatus soleh, berteman dengan orang soleh, menjaga dosa, mengingat dosa yang lalu, tapi bukan mengingat dengan bangga ya. Ada orang ingat dosanya, dia membanggakan dosanya. Dulu saya begini, saya ya. Dia banggakan dosanya. Dia mengingat ya, malah mengingat itu maksudnya mengingat dengan menyesal. Dan juga pendek angan-angan. Kalau Abu Thayyib menjelaskan sama nitasab Allah sama nitasya. Abu Thayyib mengatakan, siapa yang duduk bersama 8 orang, maka Allah akan menambahkan dia 8 perkara. Siapa yang duduk bersama-sama nitasab 8 kelompok, maka Allah akan menambahkan bagi dia sama nitasya 8 perkara. Menjalan sama al-aghniyah, siapa yang duduk bersama para orang kaya, zadallahu hubbad dunya, Allah akan menambahkan dia cinta kepada dunia, makin cinta kepada dunia. Karena orang kaya mungkin dari gaya hidupnya nggak usah bicara saja, itu dia akan hanya timbul kepingin begini ini, kepingin itu, karena kumpul sama orang gaya hidup. Kemudian warahmatullahi, senang kepada dunia. Waman jalan sama fuqara, siapa yang duduk bersama orang fakir, hasolalahu syukur, dia akan memperoleh rasa syukur, waridho dan ridho, bikismatillah, dengan pemberian Allah Taala, bismillah. Ya kan? Orang itu kan duduk dengan orang fakir, dia akan syukur, alhamdulillah saya masih dikasih ini, syukur. Tapi kalau hidup dengan orang kaya tidak ada syukurnya, lihat ini, lihat itu terus, tidak ada syukur. Jadi siapa yang duduk bersama 8 orang ini, Allah tambahkan 8 perkara. Yang duduk bersama orang kaya, Allah tambahkan cinta kepada dunia.
Yang duduk dengan orang fakir Allah tambahkan rasa syukur dan ridho kepada Allah Ta'ala. Wa man jalasa ma'a sultan, orang yang duduk bersama pejabat, zadahullahu qaswa wal kibr. Allah akan tambahkan kepada dia kerasnya hati dan kesombongan. Ya, sudah mempan nasihat, masuk angin tuturan. Masuk orang yang di atas itu kan angin tuturan. Karena merasa punya jabatan ya harus. Wa man jalasa ma'a nisa, siapa yang duduk bersama perempuan, zadahullahu jahla wa syahwah. Dia akan ditambahi oleh kebodohan dan syahwat, kesenangan. Tambah bodoh. Profesor itu kalau dimarah istrinya kelihatan bodohnya. Goblok mendadak. Kata profesor. Sudah ketemu istrinya, ketemu ibunya anak-anak, dimarahi. Udah goblok mendadak profesor. Jalan sama sepian, ya. Dan siapa yang duduk bersama anak kecil, yang orang yang lebih muda anak kecil, isdada minallahu, dia akan bertambah daripada lahu permainan atau apa sunggal gurau atau lahu kelalaian. Karena memang anak-anak itu ya namanya dunianya dia. Atau orang yang lebih muda yang jauh umurnya dari dia, pembicaranya beda. Kalau orang tua sudah ingat mati, tapi duduk sama anak muda wah repot. Kadang ketularan itu merasa dirinya masih muda lagi. Pemanjala sama al-fusaq, siapa yang duduk bersama orang fasik, isdada minal jaro'ah ala dzunub wa taswifit taubah, bertambahlah daripada jaro'ah keberanian dia pada dosa dan taswifit taubah, menunda-nunda taubat. Orang duduk bersama orang fasik, fasik ini ahli maksiat. Ya, hanya tambah berani dia. Tidak apa-apa, karena sudah terbiasa melihat kemaksiatan. Karena duduk bersama orang ahli maksiat sudah biasa melihat kemaksiatan. Hanya dia menganggap enteng kemaksiatan itu, karena sudah biasa dia saksikan dari temannya. Hanya tambah berani. Alhamdulillah. Tambah menunda taubatnya. Tidak apa-apa, si fulan itu gini-gini. Alhamdulillah. Jangan anggap remeh. Ini kan kadang orang, tidak apa-apa, saya cuma duduk, saya cuma berteman. Saya kan tidak ikut-ikut maksiat. Dia tetap ketularan bisa. Alhamdulillah. Oman jalan sama solih, orang yang duduk bersama orang soleh, izdada rohbah fit ta'ah, dia akan bertambah kesenangannya dalam ketaatan. Karena dia merasa kurang. Duduk bersama orang soleh, oh dia bisa gini, dia bisa gitu, ibadah ini, ibadah itu, saya masih kurang. Hanya dia bertambah semangat untuk ibadah. Oman jalan sama ulama, siapa yang duduk bersama para ulama, izdada minal ilmi wal amal, dia akan bertambah ilmu dan amalnya. Allahu a'lam. Maqatul rabi'ah. Insyaallah. Maqalah yang ke-14.